hutan hitam! Hancurkan hutan ini! Hancurkan! Kurang ajar! Kita tertipu Halimun Lengkah Gunung Sudawirat! Tunggu, Raden. Maaf. Langkah Sudawirat bukan sekadar pelarian dari keraguan, melainkan perintah dari tahta. Ia tidak datang sebagai sahabat lama, melainkan sebagai bayang-bayang keputusan kerajaan. Meski wajahnya ramah, hatinya penuh gejolak karena membawa tugas berat dari Prabu Anling Dharma sendiri. Ia tidak diberi ruang untuk gagal. Jika bujukan gagal menyentuh hati Danurwenda, maka perintah tertulis menyuruhnya menggunakan cara terakhir, paksaan. Ia membawa amanat yang tak bisa dibantah, selembar pusaka bertinta Purbawisesa, lambang bahwa perintah ini suci dan tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun, bahkan oleh perasaan hormat sekalipun. Kalau begitu untuk apa saya harus lari jauh dari Malopati, kalau akhirnya menuruti kemauan Kakang untuk pulang? Maaf, Raden. Tugas saya mengejar, mencari, menemukan, dan membawa kembali Raden ke Malopati. Saya harus menjalankan tugas ini dengan benar. Tak bisa ditawar. Saya tidak akan kembali ke Malopati sebelum apa yang saya inginkan tercapai. Raden, apa yang Raden inginkan? Sudah saya katakan, Kakang. Saya tidak akan kembali ke Malopati sebelum menemukan Kanda Angling Kusuma. Pangeran Angling Kusuma sudah ada yang mencari. Raden Ramajagandi dan Jagat Satria. Jadi sudah ada pembagian tugas. Jadi saya... Kakang Sudawirat tidak tahu. Hanya sayalah yang bisa menemukan Kanda Angling Kusuma. Jadi, jangan halangi saya untuk mencari Kanda Angling Kusuma. Raden, saya mohon baik-baik pulanglah bersama saya, Raden. Tidak, Kakang. Raden, haruskah saya gunakan Purbawasesa yang Gusti Prabu berikan pada saya? Apapun yang akan Kakang lakukan, saya akan tetap mencari Kanda Angling Kusuma. Maafkan saya, Kakang. Raden! Maaf, Raden. Raden harus kembali ke Malopati. Maaf, Raden. Aku tidak bermaksud melukaimu. Sudahlah. Iya, aku akan ikut kamu. Saya Gusti Prabu. Saya harus bisa membujuk dan membawa Raden pulang ke Malopati. Tidak, Guru pasti akan menyalahkanku. Bangun semua! Kenapa kalian mau jadi gerombolan? Dan kamu, Pugu. Pugu, kenapa diam saja? Kenapa kamu biarkan anak asuhmu melakukan yang seharusnya tidak mereka lakukan? Saya sudah mengingatkannya, Guru. Tapi apa daya saya kalau Ki Hanusara memaksa mereka? Benar apa yang dia katakan? Ki Hanusara memaksa kalian untuk menyamar menjadi anak buah gerombolan Gangsar. Benar, Guru. Apa bisa ku percaya? Bisa, Guru. Keterlaluan. Memang benar perguruan Randu Alas sudah kuserahkan pada Ki Hanusara dan Rupa Kenca. Tapi aku tetap tidak terima. Kalau murid-muridku harus tunduk mengikuti kemauan Ki Hanusara. Aku tidak mau kalau kalian dijadikan berandal atau rampok. Mereka takut, Guru. Tidak mungkin mereka menolak keinginan Ki Hanusara. Baik, kalau begitu, aku yang akan bicara pada Ki Hanusara. Hei, mau kemana kamu Ki Randu Alas? Saya mau bicara dengan Ki Hanusara. Rupa Kenca, Adi tahu apa yang harus Adi lakukan? Iya. Ayo, tangkap Ki Randu Alas. Baik, Kakang. Ayo. Apa ini? Apa yang kalian lakukan?
Rupa Kenca, hajar dia. Haluan. Cukup Rupa Kenca. Ki Anusara, tolong hentikan. Mundur, Pak Kenca. Mundur. Terima kasih, Ki Anusara. Terima kasih. Jadi kamu tidak akan protes dan keberatan lagi dengan apa yang aku lakukan pada murid-muridmu, Randu Alas? Tidak, Ki Anusara. Tidak. Bagus. Dengan begini, umurmu bisa kuperpanjang. Nikmatilah. Iya. Terima kasih, Ki Anusara. Aneh. Kenapa burung-burung itu terbang? Pasti ada sesuatu yang terjadi. Sanca itu sanca jadi-jadian. Tunggu! Jangan. Sanca itu sudah bukan sanca lagi, Jagat Satria. Apa kau tidak melihatnya? Ayo, tunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Baik, Raden. Saya Putri Sawer Seta, Raden. Kita sudah salah paham. Salah paham? Iya. Di bawah langit senja yang muram, kilasan pertarungan yang barusan terjadi masih menyisakan jejak dalam pikiran Jagat Satria. Tanpa aba-aba, ia sudah menghunus pedang tanpa sempat berpikir siapa lawan sesungguhnya. Segalanya berlangsung begitu cepat, begitu liar.
Ia baru mulai menyusun potongan-potongan peristiwa ketika segala sesuatunya mereda. Sosok perempuan yang mereka lawan ternyata bukan musuh, melainkan makhluk jelmaan yang menyimpan maksud lain. Namun, kenangan akan bentuk raksasa seekor ular, dengan tatapan yang liar dan mulut menganga seolah hendak menelan, masih melekat jelas dalam benaknya. Penjelasan apapun tak cukup cepat menghapus bayang serangan itu dari pikirannya. Merangkul? Gua Sisik Saloka? Iya. Ya, aku pernah mendengar nama itu. Istana Gua Sisik Saloka. Ya. Saya juga pernah mendengarnya, Raden. Iya, Raden. Istana yang penuh dengan kilauan emas. Ya, goa dengan kilauan emas. Tapi, apa hubungannya istana gua dan penyerangan yang kamu lakukan tadi? Istana Goa Sisik Saloka sangat membutuhkanmu, Raden. Itulah sebabnya saya menjemputmu, Raden, untuk saya bawa ke sana. Mari, Raden. Hei, Putri Sawerseta, mau kamu apakan Raden Ramajagandhi? Danurwenda, seharusnya Nanda semakin dekat kepada aku, putraku. Seharusnya Nanda memelukku. Tidak kasihankah Nanda pada ibumu yang terkurung ini? Kenapa semakin jauh? Kenapa jadi begini? Kenapa Gusti Ayu mau obrak-abrik ramalan? Ramalan itu ramalan Gusti Sukesi. Gusti Ayu tidak bisa masuk ke dalamnya. Ini sangat berbahaya. Gusti Ayu akan merusak perjalanan seseorang yang sudah ditentukan. Gusti Ayu, sadarlah Gusti. Sadarlah Gusti. Aku harus menemuinya. Gusti Ayu, sadarlah Gusti Ayu, sadar. Nyerampak? Ramalan itu ramalan Gusti Dewi Sukesi. Ramalan akan berjalan sesuai dengan ramalan, walaupun manusia berusaha untuk membelokkan ataupun merekayasa. Jadi menurutmu apa yang telah aku lakukan salah? Iya. Mempercepat kepergian Pangeran Kusuma dari Malopati dan mempercepat Danurwenda memperoleh tahtanya, apa itu salah? Salah. Tapi semua yang kulakukan sesuai bunyi ramalanmu, Nyerampak. Pangeran Angling Kusuma memang kabur dari pesta. Itu sesuai ramalan. Tapi yang Gusti harus sadar, kepergian Danurwenda dari Malwapati tidak sesuai dengan ramalan. Dan ini akan menjadi malapetaka. Nyerampak, jangan pernah salahkan saya. Kalau ramalan tentang masa depan Danurwenda akan berubah. Tidak seperti apa yang saya ramalkan. Saya tidak bertanggung jawab. Nyerampak, kita belum selesai bicara, Nyi. Belum selesai bicara. Cukup sudah. Mulai saat ini, saya tidak akan berhubungan lagi dengan Gusti Ayu Sukesi. Tidak akan. Hah? Raka! Rake! Kami menghadapi. Raka, dan kamu Rake. Kelihatannya dalam waktu dekat ini, aku akan sangat membutuhkan kalian. Kami siap melakukan apapun yang Nyerampak inginkan.
Kami siap. Apa kalian berani menghadapi prajurit-prajurit Malawapati ataupun Kertanegara yang mungkin datang ke sini? Kami akan hadapi mereka sampai titik darah penghabisan jika mereka berani mengganggu nyerrampak guru kami. Bisa ku pegang apa yang kamu katakan tadi? Bisa, Nyi. Apa yang kami katakan akan sama dengan apa yang akan kami lakukan, Nyi. Bagus. Jawaban itulah yang ingin ku dengar. Dan jawaban itu harus kalian buktikan. Apa benar demikian, Dinda? Ya, sebenarnya keadaan Dinda Dewi Sukesi tidak begitu parah. Ya, masih bisa diobati. Ya, kalau saja... Gusti Ayu! Gusti Ayu! Gusti Ayu! Itu Nitiris, Yunda. Ada apa nih? Anu, Gusti Ayu. Anu. Bagaimana, Yunda? Apa Nitiris boleh masuk? Tidak apa-apa, Dinda. Suruh saja Nitiris masuk. Ya, sebentar, Yunda. Ada apa nih? Gusti Ayu Dewi Sukesi, Gusti. Hah? Dinda Sukesi? Kenapa dengan Dinda Sukesi? Mengamuk, Gusti. Berteriak-teriak. Berteriak-teriak yang bagaimana, Tiris? Setiap hari Gustimu kan selalu berteriak-teriak. Oh, ada Gusti Kusuma Gandawati. Maafkan saya, Gusti. Saya tidak tahu kalau... Tidak apa-apa nih, ayo teruskan. Iya, Tiris. Berteriak bagaimana? Makin ngawur, Gusti. Makin ngelantur. Makin ngawur, makin ngelantur bagaimana? Iya nih, ayo bicara yang jelas. Anu, Gusti. Mohon maaf, Gusti Ayu Sukesi mulai menjelek-jelekan nama Gusti Ayu. Menyebut-nyebut Gusti Ayu sebagai apa nih? Pokoknya tidak pantas, Gusti. Tidak mungkin mulut saya ini mengatakannya, Gusti. Ayo nih, katakan saja. Ayo katakan. Tidak, Gusti. Tidak. Ayo katakan saja. Kenapa kebingungan begini? Saya... Ayo katakan. Dinda, cukup. Cukup, Dinda, cukup. Tapi Yunda, tidak ingin tahu apa yang dikatakan Dinda Sukesi tentang Dinda. Kalau memang itu yang Dinda inginkan, kenapa kita tidak pergi ke kamar Dinda Sukesi? Di sana Dinda bisa mendengar sendiri apa yang dikatakan Dinda Sukesi. Jangan paksa Nitiris kalau Nitiris merasa tidak pantas mengatakan dengan mulutnya. Jadi kita harus bagaimana, Yunda? Pergi ke kamar Dinda Sukesi. Ayo Dinda. Iya. Kamarku yang tinggi. Dengar, Gusti Ayu. Apa yang dikatakan Gusti Ayu Sukesi tentang Gusti? Dengar, Gusti. Salahkah aku kalau setelah aku keluar dari kamar ini akan kuceritakan, akan kuteriakan pada semua orang bahwa di balik kecantikan Dewi Sekarwangi ada iblis di dalam hatinya. Yunda dengar apa yang dikatakannya? Dinda Sukesi ngaco, Dinda. Dia benar-benar kehilangan kendali, kehilangan nalar. Dia... Hei! Pintu kamarku yang beku! Jangan kalian silau pada kecantikan Sekarwangi. Sekarwangi permaisuri Malawapati itu pembunuh. Dia membunuh Kimarusa, guru putraku. Dia membunuh Salindri, dayang setiaku. Dia mengusir Danurwenda, buah hatiku. Danurwenda, buah hatiku. Bicaralah pada semua orang. Bicaralah kepada siapapun yang kamu jumpai. Tuan Yunda, Dinda Sukesi benar-benar ngacau. Dia memfitnah Dinda, Yunda. Tidak perlu diambil hati, Dinda. Tidak akan ada yang percaya apa yang dikatakan Dinda Sukesi. Iya, tapi Kanda Prabu harus mengetahui masalah ini. Kanda harus mengetahui apa yang terjadi.
Jaga terus gustimu. Kalau ada apa-apa, cepat laporkan padaku. Resto Kendawu, Gusti Ayu. Ayo, Dinda. Ramaja Gandhi kini bagaikan sebutir debu yang terseret angin ke dunia asing yang sama sekali tak dikenalnya. Gua yang mengurungnya seperti rahim purba, sunyi namun penuh ancaman. Langkah-langkahnya terperangkap dalam gemuruh bisu yang menggema di sepanjang lorong gua. Aroma lembab yang mencengkeram menciptakan rasa mual yang aneh, seperti masuk ke dunia lain yang tidak berpihak pada manusia. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa berpindah tempat, namun kehadiran sosok anggun yang menyambutnya tak membawa rasa tenang sedikit pun. Ketakutan membuatnya kaku dan penuh prasangka. Reaksinya berlebihan, namun nalurinya merasa terancam. Sayangnya, ketidaksopanannya justru dianggap sebagai penghinaan, dan penghinaan di tempat itu bukanlah hal yang akan dibiarkan begitu saja. Hei, bicara yang sopan kamu! Apa yang sudah Bunda lakukan? Tenang, putriku. Jangan khawatir. Ramaja Gandhi hanya pingsan. Angkat dia. Baik, Putri. Tunggu! Kau pikir aku akan membiarkan Ramaja Gandhi masuk ke kamarmu? Tidak, aku tidak setuju kalau adikku mencari keturunan dari bangsa manusia. Tapi ini sudah menjadi keputusan, Kakang. Kita para siluman ular dari istana Gua Sisik Saloka telah memutuskan untuk menyempurnakan keturunan dengan bibit dari benih manusia. Salahkah aku jika aku bawa Raden Ramaja Gandhi putra Pati Batik Madrim dari Malwapati ke ranjangku? Tidak, tetap aku tidak setuju. Kenapa, Kakang? Darah kita darah ular. Bunda, aku tetap tidak setuju. Darah yang mengalir dalam tubuh kita tercemar oleh darah manusia. Demi penyempurnaan keturunan, aku akan tetap membawa Raden Ramaja Gandhi ke ranjangku. Bawa Raden Ramaja Gandhi ke ranjangku. Baik, Putri. Hei, jangan. Kalian tidak dengar apa yang aku katakan. Terlambat, Raganala. Keberatanmu tidak bisa diterima. Saya punya bibit yang lebih unggul, Bunda. Bibit unggul? Iya. Naga Permana. Saya membawa dia dari Wadas Pertaka untuk adik saya. Itu dia. Hormat saya ini. Hormat saya Putri Sawerseta. Tidak, Bunda. Saya tidak mau punya suami naga. Iya, Bunda tahu. Tapi tenang dulu. Raganala. Iya, Kakang. Adikmu menolakku, Raganala. Tenang dulu, Kakang Pramana. Jangan putus asa dulu ya. Aku lebih gagah daripada Ramaja Gandhi, Raganala. Darahku lebih panas daripada sekedar darah manusia ini. Tidak boleh sakit hati ke aku kalau Putri Sawerseta menolakku. Maafkan saya, Kakang Naga Pramana. Maafkan saya kalau saya tidak bisa menerima Kakang. Jiwa dan cinta saya hanya untuk Raden Ramaja Gandhi, Kakang. Jadi begitu. Putri Sawer menolakku karena manusia lemah bernama Ramaja Gandhi ini. Maafkan saya, Kakang.
Maafkan putriku kalau menolakmu, Naga Pramana. Kurang ajar. Haruskah Naga Pramana kalah bersaing dengan Ramaja Gandhi? Kakang Naga Pramana, kenapa Kakang lakukan itu? Sesuai dengan hukum ular dan naga. Siapa yang kuat, dialah yang akan mendapatkanmu, Putri Sawaseta. Demi mendapatkanmu, akan kulumat dia. Bunda, lakukan sesuatu. Jangan sampai Raden Ramaja Gandhi terluka. Bunda. Pertarungan ini tidak adil. Aku ingin tahu, apa benar kamu lebih perkasa daripada Ramaja Gandhi? Bangun, Ramaja Gandhi. Raden? Ada apa ini?